Jadi makna la ilaha illallah, tiada yang disembah kecuali Allah. Apa aja yang disembah di alam semesta sebenarnya orang nyembah Allah. Tapi nyembahnya ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Razi menjelaskan ke ruang publik ini tidak lengkap. Dia hanya menjelaskan sekilas saja ya, kutipan-kutipan, seret-seret, sehingga ketika dicerna oleh masyarakat yang belum masuk ke dunia ini, dia hanya tahu basic luarnya saja nih, cuplikan seluarnya. Oh, ini benar-benar tidak sesuai. Padahal ya secara secara rasional, keilmuan, orang baru belajar agama pun nggak mungkin memahami seperti itu. Memang, apalagi kita melihatnya Buya Ar-Razi gitu kan. Memang ini sebenarnya ada baiknya dan ada tidak baiknya. Kenapa Buya Ar-Razi mengangkat ilmu-ilmu yang biasanya ada di kalangan intelektual saja atau di bangku-bangku kuliah saja, bangku kuliah pun kuliah yang sudah atas ya, S2 gitu, S3 gitu, dibawa ke ranah umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel Batas Radikal dan Bina Damai Indonesia. Ini dua channel yang sudah sering berkolaborasi membicarakan isu-isu yang sedang hangat di negeri kita, khususnya terkait tentang isu-isu keagamaan. Dan pada kesempatan ini tentu ada isu yang masih hangat dan terus juga diperbincangkan, yaitu tentang salah satu ustadz yang sedang populer di negeri kita, yaitu Buya Ar-Razi Hashim. Kita tahu bahwa Buya Ar-Razi Hashim sekarang ini muncul dengan pengajian-pengajiannya yang kontroversial ya. Ya, ini mungkin ada beberapa faktor, apakah dia punya latar belakang yang berbeda dengan kita atau ada faktor lain. Dan sekarang saya sudah ditemani dengan salah satu lulusan filsafat. Jadi kita berkolaborasi ini karena beliau ini satu jalur dengan Buya Ar-Razi. Apakah beliau ini punya pandangan khusus? Kenapa? Pertama, Buya Ar-Razi ini mulai kontroversial. Dan yang kedua, Buya Ar-Razi ini di samping itu mulai diminati sama oleh banyak masyarakat. Sebenarnya di balik itu semua ini ada apa gitu? Gimana tanggapan Anda ini? Sebenarnya yang bertanya juga lebih mumpuni untuk menjawab sebenarnya. Karena kan sama-sama di UIN ya, jadi setidaknya paham lah. Ustadz Ridwan ini lebih memahami terkait dengan apa yang dibicarakan oleh Buya Ar-Razi sebenarnya. Sedikit lah. Gini, memang seseorang itu kalau sudah muncul di publik itu sudah pasti yang namanya pro dan kontra, itu udah pasti. Apalagi di publik ya, yang artinya sudah secara nasional, berapa juta kita masyarakat di Indonesia, ya kan? Bahkan di keluarga aja yang lingkup terkecil lah gitu. Itu sudah pasti ada kontroversi gitu loh. Artinya pandangan seseorang itu memang tidak selalu diterima oleh orang lain gitu loh. Gitu lah, itu udah wajar sebenarnya. Jadi pertama poinnya adalah perbedaan pendapat ya. Iya, perbedaan pendapat. Nah, tinggal di dalam dunia filsafat itu kan, seperti yang dialami oleh Ar-Razi, bahwa tentu ada worldview gitu loh yang didapat. Worldview itu seperti apa sih? Setiap orang itu kan mempunyai worldview sendiri itu. Nah, worldview itulah yang akan worldview itu yang akan melihat sesuatu itu dari situ, tergantung worldview-nya seperti apa gitu. Maka seperti itulah pandangannya begitu loh. Nah, lingkup tentu saja worldview itu juga dipengaruhi oleh bacaan, oleh lingkungan, oleh relasi begitu. Jadi semua itu pemikiran seseorang itu ya tergantung bagaimana
tergantung bagaimana ininya memperolehnya lah begitu loh. Memperolehnya itu tadi dari apa yang keseharian dia lakukan gitu loh. Termasuk keseharian dia apa, lingkungan dia seperti apa gitu kan, guru-gurunya seperti apa. Ditambah Buya Ar-Razi ini kan isu terbaru yang lagi kontroversial adalah memaknai la ilaha illallah itu dengan artian apapun yang disembah di dunia ini terserah, tapi pada intinya yang disembah itu adalah Tuhan gitu, Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kira ini sudah benar-benar nyerepet ke akidah ya. Nah, apakah dia ngomong seperti ini belum selesai ataukah memang dia punya prinsip sendiri terkait dengan memaknai la ilaha illallah di kajiannya sendiri atau bagaimana gitu? Begini sih, kalau menurut saya ya, orang yang mengkritik Ar-Razi ini, saya termasuk saya sendiri sebenarnya mengkritisi dia dalam hal satu frame gitu loh, satu dimensi, sedangkan dalam dimensi lain tidak begitu loh. Artinya pemikiran atau apa yang dikatakan oleh Buya Ar-Razi ini yaitu hanya secuil gitu loh, sepotong yang dia ungkapkan gitu loh. Kalau diungkap belum lengkap. Kalau diungkap lebih dalam lagi, apalagi makna la ilaha illallah itu menurut filsafat misalnya, menurut teologi misalnya, teologinya siapa misalnya, menurut dari ilmu tasawufnya tasawuf siapa, tasawuf falsafi misalnya. Nah, itu banyak. Nah, yang diungkapkan oleh Ar-Razi ini, saya sebagai orang yang pernah belajar filsafat lah gitu ya, se-alma mater dengan Buya Ar-Razi, itu yang diungkapkan selama ini sebenarnya ingin memfilsafatkan atau ingin melogikakan tasawuf gitu loh. Nah, dalam traktat kita disebut tasawuf falsafi begitu loh, yang diungkapkan oleh Al-Jili, Ibnu Arabi gitu loh, bahkan misalnya Al-Farabi gitu loh. Nah, makanya konsep-konsep yang tadi itu pada hakikatnya semua yang disembah oleh manusia ini atau dikerucutkan lagi ini disembah oleh seorang muslim ini, pada hakikatnya ya itu Allah gitu. Tuhan. Nah, itu kalau diturut itu ada di dalam filsafat Al-Farabi misalnya. Ada di yang dengan imanensi lah kalau bahasa filsafat ininya. Ada juga misalnya Al-Jili atau As-Surawardi gitu loh, dengan Israqiyahnya gitu loh. Ini Ibnu Arabi dengan Wahdatul Wujudnya gitu loh. Memang pada dasarnya semua yang ada di dunia ini, maksudnya bumi, langit dan seisinya ini merupakan imanensi dari sang cahaya gitu loh, sang Allah lah gitu loh. Jadi intinya Buya Ar-Razi menjelaskan ke ruang publik ini tidak lengkap. Dia hanya menjelaskan sekilas saja ya, kutipan-kutipan seret-seret sehingga ketika dicerna oleh masyarakat yang belum masuk ke dunia ini, dia hanya tahu basic luarnya saja nih, cuplikan seluarnya. Oh, ini benar-benar tidak sesuai. Padahal ya secara secara rasional, keilmuan, orang baru belajar agama pun nggak mungkin memahami seperti itu. Memang, apalagi kita melihatnya Buya Ar-Razi gitu kan. Memang ini sebenarnya ada baiknya dan ada tidak baiknya. Kenapa Buya Ar-Razi mengangkat ilmu-ilmu yang biasanya ada di kalangan intelektual saja atau di bangku-bangku kuliah saja, bangku kuliah pun kuliah yang sudah atas ya, S2 gitu, S3 gitu, dibawa ke ranah umum. Ini memang satu ada baiknya, biar orang lebih mengenal itu, masyarakat lebih mengenal apa sih filsafat itu gitu, apa sih tasawuf itu, biar orang lebih tahu gitu, lebih terbuka, lebih mengetahui gitu. Dan yang tidak baiknya memang ketika ilmu ini dibawa ke ranah umum, ya banyak orang yang tidak bisa salah paham, yang tidak memahami secara utuh begitu loh. Akhirnya salah paham gitu loh. Salah menangkap lah begitu loh. Karena memang ini ilmu tidak biasa itu. Tapi saya percaya Ustadz Ridwan, kalau hal ini terus diteruskan, I'm not Ustadz. Kalau hal semacam ini terus digaungkan di publik, saya yakin lambat laun orang akan paham gitu. Seperti halnya yang dibawa oleh
si ini yang dari Jogja itu siapa guru filsafat? Fahru Rozi. Fahru Rozi. Kalau tidak salah Fahru Rozi. Fahrudin Ar-Razi. Fahrudin. Nah itu dia membawa filsafat itu, filsafat Islam, filsafat Hindu, filsafat Barat itu di masjid gitu loh. Kajiannya itu di masjid dan itu ditayangkan di radio gitu loh, di YouTube juga kalau sekarang ini gitu. Itu akhirnya banyak juga yang menyukai gitu loh. Apalagi pembawaannya memang lebih ringan karena filsafat ataupun tasawuf itu sebenarnya bukan ilmu yang apa ya, yang susah gitu loh, bukan. Dalam keseharian kita ini semuanya sudah berfilsafat, sudah berspiritual, sudah bertasawuf gitu loh. Makanya ada istilah tasawuf modern, ada istilah tasawuf kota misalnya gitu. Tasawuf apa namanya? Yang tasawuf yang ada di dunia modern lah, yang ada di kantor perkantoran gitu. Iya. Sebenarnya begitu. Jadi pada intinya awalnya memang kajian Buya Ar-Razi ini khusus buat orang-orang tertentu aja ya. Yeah. Cuman karena beliau ini sudah waktunya lah menyampaikan ke ruang publik agar masyarakat luas juga mengetahui pada hakikatnya filsafat itu seperti apa. Yeah. Nah, mulai pelan-pelan beliau menyampaikan. Mulai menyampaikan ya, walaupun banyak sekali yang menentang, banyak sekali yang salah paham dengan kutipan-kutipannya ya. Bukan karena beliau menyampaikan tidak secara utuh. Betul. Dari A sampai Z paling yang dikutipkan tengah-tengahnya doang gitu. Jadi ya seperti sekarang lah banyak yang menentang. Wajar sih karena kan ya dunia sekarang kan dunia global ya, jadi apapun cepat cepat menyebarnya gitu loh. Nah, memang banyak yang mengkritik, menyayangkan kenapa kajian-kajian seperti ini, kajian-kajian filsafat, tasawuf yang masuk ke ranah hal intim sebenarnya, intim terhadap ketuhanan itu dibawa ke publik. Itu menurut para intelektual pun ataupun menurut para habib pun yaitu bukan tempatnya gitu. Harusnya ya tempat tertentu ya, yang tidak disiarkan orang-orang khusus. Artinya tidak di syuting untuk YouTube, tidak untuk apapun lah, nggak masuk ke medsos gitu loh. Harusnya memang begitu gitu loh. Tetapi kan zaman sekarang ya sudah waktunya gitu loh. Sudah waktunya ini diperkenalkan ke masyarakat umum gitu loh. Sudah waktunya yang namanya filsafat, tasawuf, teologi ataupun akidah itu diperkenalkan ke orang gitu loh. Jangan Wahabi mulu yang memperkenalkan teologinya memperkenalkan fikihnya gitu loh. Akhirnya ya karena banyaknya mereka orang-orang Wahabi ini yang terus membuat video, membuat konten gitu loh. Di sosmed di mana-mana mereka masuk bebas, akhirnya yang diterima masyarakat ya begitu. Pemikiran yang cuprot, pemikiran yang dangkal itu gitu loh. Oke, nanti kita buat sesi khusus tentang Wahabi ya. Kita buat kesimpulan dulu di sesi pertama ini. Jadi memang pada intinya Buya Ar-Razi seharusnya ya, dan ini memang lebih baik lah menyampaikan hal-hal yang bersifat sensitif itu disampaikan di ruang tertentu, ruang kajian-kajian khusus sehingga tidak dikonsumsi oleh ruang publik yang akhirnya menimbulkan kontroversi. Walaupun ke depan ya mungkin masyarakat juga akan lebih cerdas dengan mempelajarinya, dengan kepo lah ya, mengulik kembali apa yang disampaikan hingga akhirnya akan terbuka. Saya sih optimis, artinya filsafat itu ke depan akan lebih mencerahkan lah. Ya akan dunia, saya yakin dunia itu lebih lebih enlightenment, lebih terang lagi dengan adanya filsafat gitu loh. Seperti itu, karena mau bagaimanapun ilmu filsafat itu bukan ilmu eksklusif, bukan ilmu yang harus dijauhi, justru ilmu yang harus hanya Wahabi yang menjauhi. Gitu. Wah iya itu Wahabi mah bukan hanya filsafat, tasawuf juga emang diharamkan begitu loh. Memang orang-orang nggak tahu diri mereka itu. Oke, sekarang langsung kesimpulan. Jadi intinya adalah kesimpulannya kalau menurut saya gitu loh. Selaku orang filsafat,
filsafat itu harus diambil, jangan dijauhi. Kita harus mengambil ilmu filsafat karena semua kehidupan kita itu semuanya berfilsafat gitu loh. Kalau kita sudah memahami ilmu filsafat, memahami bagaimana memperoleh ilmu pengetahuan, apa itu pengetahuan dan untuk apa pengetahuan itu, maka kita hidupnya ya akan lebih tenang gitu loh. Apalagi filsafat itu digabungkan dengan ilmu tasawuf, digabungkan dengan teologi seperti yang diambil oleh Ar-Razi gitu loh. Itu akan lebih tenang lagi gitu loh. Karena pengetahuannya lebih banyak ininya, lebih banyak sumbernya gitu loh, lebih banyak pintunya gitu. Jadi ya masalah ini bisa dijawab ini, masalahnya dijawab ini gitu loh. Jadi semua ada jawabannya, ada apa. Jadi akhirnya kita itu sebagai manusia, sebagai makhluk Allah, hamba Allah, ya tidak enggak mempermasalahkan itu, semuanya ada kok gitu loh. Semuanya itu ilmu Allah begitu loh. Walaupun yang diketahui kita jelas dalam Al-Quran hanya secuil gitu loh. Tapi secuilnya Allah itu seperti apa? Secuil yang dikatakan Allah itu, apakah secuil yang dikatakan Allah itu menurut kita? Apakah versinya Allah? Kalau versinya Allah jelas lebih besar dari gitu. Oke, itulah kesimpulan yang sudah disampaikan oleh itu kesimpulannya. itu sementara gitu, itu sementara oleh pakar filsafatnya. Kita lain kali nanti akan mengkaji kalimat la ilaha illallah itu. Boleh, kita nanti akan buat sesi khusus tentang definisi ataupun perkembangan daripada la ilaha illallah. Sebenarnya Buya Ar-Razi ngomong seperti itu tuh ada benernya atau memang fatal, salah gitu ya? Oh, itu kalau jelas benar gitu loh, benar menurut versi tertentu, salah menurut versi tertentu. Nah, itu tergantung pandangannya, tinggal mengkonfrontasi aja begitu loh. Begitu saja, nggak usah di dalam dunia akademis itu ya nggak usah nggak usah gondok-gondokan lah. Yang penting pengetahuan dijawab dengan pengetahuan gitu loh. Ilmiah lah. Ilmiah dijawab dengan ilmiah begitu. Nggak usah pakai gondok-gondokan, nggak usah pakai apalagi mengkafirkan gitu loh. Itu nggak usah gitu loh. Jangan baper intinya ya. Apalagi kita beragama ini belum tentu kita semua ini masuk surga. Orang yang memperjuangkan atau menganggap orang lain kafir ya dia sendiri belum tentu masuk surga. Apalagi menganggap dirinya seperti panitia surga ya. Nggak usah dalam beragama itu nggak usah dipersulit, nggak usah mempersulit dalam beragama lah gitu. Permudah saja dalam beragama itu. Karena agama itu yassiru wala tu'assiru. Permudahlah, jangan mempersulit. Oke, itulah yang dapat kita sampaikan. Kita akan terus memberikan informasi penting terkait isu-isu keagamaan yang lagi hangat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.